Bismillah. Allah Akbar. Ano ba? Kamaru. Tapi tadi di dalam sampai biasa Sunda gini. alhamdulillah. Sebentar lagi. 6 tahun di Muhammadiyah. Lagi di Bandung ya. Ya. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin para tetamu Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan kepada kita bersama. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya. Namun di antara poin penting yang harus kita ketahui, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun." Kota Madinah itu adalah yang terbaik. Segala-galanya terbaik dan selama-lamanya akan menjadi yang terbaik. Al-Madinatu khairul lahum. Hidupnya orang di kota Madinah itu adalah yang terbaik. Dan wafatnya seorang muslim di kota Madinah itu adalah yang terbaik. Dan itulah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu khairul lahum. Khairun itu artinya adalah yang terbaik. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Akhyar. Darul Akhyar itu artinya adalah daerah yang terbaik. Terbaik orang yang hidup di dalamnya dan terbaik orang yang meninggal di dalamnya. Sehingga di antara tempat yang dianjurkan oleh kaum muslimin atau oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin untuk berkunjung, bahkan bukan hanya sekedar berkunjung, ikhwatul Islam, di antara tempat yang terbaik dijadikan oleh kaum muslimin mereka menghabiskan waktu di dalamnya adalah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memberikan motivasi kepada kita bersama untuk tinggal berlama-lama di kota Madinah, tapi Nabi juga mengatakan, man istata'a minkum, siapa di antara kalian yang sanggup meninggal di kota Madinah maka meninggallah. Ini adalah di antara bentuk perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
Barang siapa di antara kalian yang sanggup berada di kota Madinah dalam waktu yang lama, bahkan saking lamanya waktu dia tinggal di kota Madinah sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Artinya ikhwatul Islam, keberadaan seorang mukmin di kota Madinah dikala mereka hidup adalah yang terbaik dan dikala mereka meninggal adalah yang terbaik. Dan sering kita saksikan ikhwatul Islam betapa banyak kaum muslimin yang bisa jadi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara salah satu doa yang diizinkan bagi kita untuk meminta kepada Allah adalah meninggal di daerah-daerah yang terbaik. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sebelum dia meninggal maka dia bermohon kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku di Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu merupakan di antara daerah yang barokah. Daerah yang barokah itu adalah Makkah, daerah yang barokah itu adalah Madinah, daerah yang barokah itu adalah yang ada di Baitul Maqdis sana. Dan Nabi Musa alaihissalam di antara salah satu permintaannya kepada Allah, wafatkan aku dekat dengan Baitul Maqdis. Allah kabulkan doanya, dia meninggal di sana. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antara salah satu doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma urzuqni syahadata fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang syahid dan jadikan aku syahid di dalam kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kota Madinah, tempat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk berdoa di dalamnya, atau dikala mereka ingin meninggal di dalamnya adalah Makkah, Madinah dan daerah-daerah yang mulia. Dan tidak ada daerah yang paling mulia di dunia kecuali 3. Kalau tidak Makkah maka Madinah, kalau tidak Madinah maka Baitul Maqdis. Dan daerah ini boleh bagi kaum muslimin berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi mereka untuk wafat di daerah tersebut. Makanya di antara salah satu yang wafat di kota Madinah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya baginda Nabi, banyak kaum muslimin yang kita saksikan ikhwatul Islam. Kami dulu pertama kali datang ke sini, kami selalu menceritakan kisah ini ikhwatul Islam. 14 atau 15 atau 16 tahun yang silam, kurang lebih tahun 2008, dikala melaksanakan salat asar, di depan kami ada seorang muslim yang berasal dari daerah kita, seorang bapak yang sudah tua melaksanakan ibadah yang mulia. Kemudian dia sujud kepada Allah, dan dia setelah sujud tidak lagi bangkit untuk selama-lamanya. Bisa jadi itu merupakan permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikala beberapa tahun yang silam ada orang yang sholat Jumat, kemudian dikala sholat Jumat dia sujud tidak bangkit, ternyata dia meninggal dalam keadaan sholat. Banyak sekali ikhwatul Islam. Belum lagi ada kaum muslimin yang mereka wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Bahkan teman kami dari Universitas Islam Madinah, dia sedang mengambil jurusan S2, dia bersandar di Masjid Nabawi seperti biasa membaca Al-Quran atau murajaah hafalan. Tiba-tiba dia duduk sambil murajaah, sambil baca Al-Quran, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah wafat yang terindah. Maka dikala kita melihat ada sebahagian saudara kita, dikala mereka wafat di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya mungkin mereka jauh dari sanak keluarga, jauh dari tetangga, jauh dari kampung halaman, tapi mereka adalah orang yang paling berbahagia sesungguhnya, karena mereka akan menjadi tetangga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Siapapun yang dikuburkan di kota Madinah berarti mereka menjadi tetangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuatu keharusan atau suatu keutamaan yang paling mulia dirasakan oleh bagi mereka yang menjadi tetangga Nabi, maka mereka akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau baginda Nabi akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang dia lakukan selama kehidupan dunia. Oleh karena itu ikhwatul Islam, di antara salah satu permintaan kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita selama kita berada di tanah haram dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah berikan kepada kita umur yang panjang untuk senantiasa mengabdikan diri dalam agama, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kalau ada di antara saudara kita yang sakit. Dan kita juga berharap kepada Allah kalau sekiranya ada di antara saudara kita yang mendapatkan musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti yang terbaik. Dan siapapun mereka yang meninggal di kota Madinah, semoga mereka dihalalkan oleh Allah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwatul Islam, kita kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang wafat di kota Madinah adalah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mengatakan al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidup ini adalah hidup kalian dan wafat ini adalah wafat kalian. Maknanya aku akan berada di kota Madinah dalam keadaan hidup, dan aku juga akan wafat di kota Madinah dalam keadaan meninggal.
maka kewajiban bagi kita yang datang ke kota Madinah untuk berkunjung ke perkuburan baginda Rasulullah SAW dan juga berkunjung kepada semua mereka yang dikuburkan di kota Madinah, terutama di perkuburan Baqi' al-Gharqad. Karena di kota Madinah tidak ada kuburan yang lain kecuali Baqi' al-Gharqad. Semua penduduk Madinah mereka akan dikuburkan di perkuburan Baqi' al-Gharqad. Makanya sekarang kita saksikan perkuburan Baqi' itu ikhwatul Islam dulu kecil sekali, kemudian diperluas sampai sekarang ingin diperluas seluas-luasnya. Karena 5 kali kita melakukan sholat waktu, 5 waktu, maka 5 kali pula lah kita melaksanakan sholat jenazah. Dan di antara kewajiban kita kaum muslimin, jangan ada di antara kita apabila dikumandangkan untuk melaksanakan sholat jenazah kemudian mereka duduk tanpa melakukannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang bakhil. Mereka itu adalah orang-orang yang kikir kepada saudara-saudaranya. Karena di antara kewajiban kita kepada saudara kaum muslimin, mendoakan mereka dikala mereka hidup dan mendoakan mereka dikala mereka meninggal. Itulah seorang muslim. Seorang muslim adalah mereka yang senantiasa lisannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaranya, baik yang masih hidup atau saudara yang sudah meninggal, dan kita tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan kepada seluruh kaum muslimin, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat perkuburan yang terindah itu adalah perkuburan Baqi' al-Gharqad. Makanya di antara kewajiban kita yang ada di kota Madinah, berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berziarah ke perkuburan Baqi' al-Gharqad. Di antara kewajiban kita adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu adalah doa yang dipanjatkan seorang muslim ketika mereka berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Kemudian dikala mereka berziarah ke perkuburan Abu Bakar As-Siddiq, mereka mengucapkan assalamu alayka ya Abu Bakar. Kemudian dikala mereka berziarah ke perkuburan Umar, mereka mengucapkan assalamu alayka ya Umar. Kemudian nanti dianjurkan bagi mereka berziarah ke perkuburan Baqi', mereka mengucapkan assalamu alaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu merupakan di antara kewajiban kaum muslimin, dan kita kaum muslimin dikala berada di kota Madinah terlalu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ikhwatul Islam, baik itu perjuangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau perjuangan meninggalkan keluarga. Bahkan ada di antara mereka yang meninggalkan keluarga dan mereka tidak lagi kembali untuk selama-lamanya. Perjuangan demi perjuangan kita tentu mengambil pelajaran darinya. Dan di antara salah satu perjuangan tersebut adalah wafatnya kaum muslimin di kota Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW sebelum memberikan motivasi kepada kaum muslimin, maka Nabi yang pertama kali wafat di kota Rasulnya atau di kotanya, kota Madinah, kota Rasulullah SAW. Baik ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam, di antara salah satu adab dan akhlak baginda Rasulullah SAW, di antara salah satu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW adalah mengingat setiap orang yang memiliki jasa kepada dirinya. Itu adalah di antara akhlak mulia Nabi SAW, dan itu adalah akhlak mulia kaum muslimin. Siapapun yang melakukan kebaikan kepada kita, jangan pernah kita melupakan selama-lamanya. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, siapapun yang melakukan kebaikan kepada kita kaum muslimin, baik itu kaum muslimin ataupun bukan kaum muslimin, maka jangan pernah melupakan apa yang mereka lakukan kepada kita. Sehingga dengannya baginda Rasulullah SAW menyebutkan ikhwatul Islam, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapapun yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan orang tersebut. Nabi tidak pernah menyebutkan lupakan atau lalaikan. Nabi mengatakan balas. Artinya ikhwatul Islam, itu adalah kewajiban kaum muslimin yang pertama. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka balaslah kebaikan tersebut. Kemudian kalau sekiranya kalian tidak sanggup untuk membalasnya,
maka berdoalah kepada Allah untuk orang yang melakukan kebaikan tersebut sampai kalian merasa doa yang kalian panjatkan kepada Allah sudah memberikan balasan terhadap kebaikan orang tersebut. Itu merupakan di antara anjuran baginda Rasulullah SAW, dan itu merupakan di antara adab yang terindah kepada kaum muslimin, bahwa siapapun yang melakukan kebaikan maka balaslah kebaikan tersebut, dan kalau sekiranya kita tidak bisa membalas kebaikan tersebut maka doakan kebaikan untuk orang yang pernah melakukan kebaikan. Akhlak ini ikhwatul Islam di dalam agama disebut dengan al-wafa. Akhlak ini ikhwatul Islam di dalam agama Islam disebut dengan al-wafa. Al-wafa itu artinya adalah membalas kebaikan orang yang pernah melakukan kebaikan dalam kehidupan. Dan orang yang pertama kali melakukan adab dan akhlak ini adalah baginda Rasulullah SAW. Yang pertama kali ikhwatul Islam melakukan ini adalah baginda Rasulullah SAW. Dan salah satu yang Nabi SAW ingin memberikan kebaikan adalah orang-orang Al-Ansar. Di antara salah satunya adalah orang-orang Al-Ansar. Nabi SAW berpesan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, jagalah orang-orang Al-Ansar. Itu adalah pesan Nabi SAW. Wahai kaum muslimin, jagalah orang-orang Ansar. Dan Nabi SAW tidak mencukupkan kepada orang-orang Ansar sahaja, tapi Nabi juga pernah berdoa di dalam kalimat yang paling indah, Allahumma arham al-ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, sayangilah, ampunkanlah dosa orang-orang Ansar, ampunkanlah dosa anaknya orang-orang Ansar, dan ampunkanlah dosa dan keturunannya anaknya orang-orang Ansar. Dan orang-orang Ansar itu ikhwatul Islam yang paling banyak adalah di kota Madinah. Kota Madinah itu adalah memang tempatnya orang-orang Al-Ansar. Jadi Al-Ansar yang paling banyak itu adalah dari penduduk Madinah. Makanya setiap mereka yang berasal dari Al-Ansar, nama terakhir mereka adalah Al-Ansari. Setiap mereka yang mereka adalah nasabnya orang-orang Al-Ansar, maka mereka dipakai di akhir namanya adalah dengan kalimat Al-Ansari. Kalau sekiranya ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan, kalau sekiranya Nabi memerintahkan kepada kita untuk menjaga orang-orang Al-Ansar, maka lebih wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga orang-orang yang lebih mulia daripada orang-orang Ansar. Dan yang lebih mulia daripada orang-orang Al-Ansar adalah orang-orang Muhajirin. Orang Muhajirin secara umum lebih mulia dibandingkan dengan Ansar, karena orang Muhajirin dinamakan dengan Muhajirin dan juga dinamakan dengan Al-Ansar. Sedangkan orang Al-Ansar hanya dinamakan dengan Al-Ansar sahaja, tidak dinamakan dengan Muhajirin. Kalau kita diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga, menghormati orang-orang Al-Ansar, maka kita lebih wajib untuk menghormati orang-orang Muhajirin. Kalau kita dianjurkan, ditekankan, diwajibkan untuk menghormati orang-orang Muhajirin, maka lebih wajib lagi bagi kita untuk menghormati keturunannya baginda Rasulullah SAW. Itu merupakan di antara salah satu yang harus kita ketahui. Karena di kota Madinah itu kebanyakan adalah orang-orang keturunannya orang-orang Ansar. Di Madinah itu kebanyakan keturunannya orang-orang Muhajirin. Di kota Madinah itu kebanyakannya adalah keturunan baginda Rasulullah SAW. Seolah-olah Nabi SAW mengingatkan, jaga orang-orang Madinah, karena di dalamnya keturunan Nabi, karena di dalamnya keturunan orang Muhajirin, karena di dalamnya keturunan Al-Ansar, karena di dalamnya keturunan sahabat, karena di dalamnya adalah orang-orang yang ingin tinggal di dalamnya dan ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan bagi kita yang ada di kota Madinah. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada pembahasan bahwa di antara salah satu pesan baginda Rasulullah SAW, di antara salah satu pesan baginda Rasulullah SAW adalah al-wafa. Al-wafa itu artinya adalah membalas kebaikan orang yang pernah melakukan kebaikan kepada kita. Yang pertama kali mencontohkan adalah baginda Rasulullah SAW. Sekarang kita akan sebutkan beberapa contoh ikhwatul Islam bagaimana Nabi SAW wafi. Wafi itu artinya adalah orang yang membalas kebaikan, dan yang paling membalas kebaikan itu adalah Nabi SAW. Baik itu kepada anak kecil ataupun kepada orang dewasa, baik kepada seorang muslim ataupun bukan. Nabi SAW adalah orang yang paling terkenal dengan al-wafi. Al-wafi itu artinya membalas kebaikan orang yang pernah melakukan kebaikan. Bahkan kepada seorang Yahudi pun
Kalau ada orang Yahudi melakukan kebaikan, Nabi akan balas kebaikan tersebut, apalagi kepada seorang Muslim. Kita contohkan misalnya ikhwatul Islam, Nabi SAW, semua yang pernah melakukan kebaikan kepada Nabi, maka Nabi SAW akan membalasnya. Dan di antara mereka yang melakukan kebaikan kepada Nabi adalah pembantu Nabi SAW, atau yang kita kenal dengan istilah khadim. Khadim itu artinya pembantu. Rata-rata yang membantu Nabi SAW bukan karena Nabi ingin menjadikan mereka sebagai pembantu, tapi mereka yang menawarkan diri untuk menjadi pembantu Nabi SAW. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, semua pembantu Nabi itu bukan karena Nabi yang ingin, tapi mereka yang tawarkan diri, ya Rasulullah, jadikan kami sebagai pembantumu. Maka rata-rata yang membantu Nabi SAW itu adalah anak kecil. Rata-rata yang membantu Nabi SAW adalah mereka yang belum balik. Dan orang yang belum balik itu ikhwatul Islam disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah al-wildan, atau juga dengan istilah al-ghilman. Dan merekalah yang nanti akan membantu orang-orang yang ada di dalam surga. Mereka itu adalah al-wildan, disebutkan al-wildan, juga disebutkan dengan istilah al-ghilman, gulam. Gulam itu mereka yang belum balik, mungkin umurnya 12 tahun atau umurnya 11 tahun, yang penting mereka belum balik. Disebutkan bahwa di antara pembantu yang ada di dalam surga adalah wildan mukhalladun. Mereka adalah anak-anak yang kekal dan selama-lamanya mereka akan menjadi anak-anak. Kenapa harus anak-anak? Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama. Apakah di dalam Al-Quran itu ada bidadaranya? Mereka lah bidadara yang sesungguhnya. Jadi di dalam surga itu ikhwatul Islam tidak hanya ada bidadari, tapi bidadara juga ada, yaitu wildanun atau ghilmanun. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan istilah wildanun atau ghilmanun. Kenapa mereka yang harus menjadi pembantu di dalam surga? Karena mereka itu lincah kuat, dan kita pun melihat dalam keadaan sayang. Maka itu merupakan di antara pembantu yang ada dalam surga. Nah, mereka yang membantu Nabi SAW begitu juga. Yang membantu Nabi SAW siapa? Abdullah bin Abbas. Berapa umurnya? Kecil. Kemudian siapa lagi yang membantu Nabi SAW? Anas bin Malik. Berapa umurnya? Kecil. Kemudian siapa lagi yang membantu Nabi SAW? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Berapa umurnya? Juga kecil. Tidak ada di antara mereka yang balik dikala mereka membantu Nabi SAW. Nah, para pembantu ini ikhwatul Islam kita menyebutkan 3 sahaja. Semua mereka telah mendapatkan balasan kebaikan yang mereka lakukan kepada Nabi SAW. Misalnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu adalah anak terkecil daripada paman Nabi Al-Abbas. Karena Al-Abbas itu mereka punya, atau dia punya yang pertama Qutham bin Abbas, Fadl bin Abbas, Ubaidillah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas. Di antara yang membantu Nabi SAW adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini Nabi doakan dirinya dan doanya berkah sampai akhirat. Apa doa Nabi SAW kepada dirinya? Dan itu adalah bentuk dia atau bentuk Nabi memberikan balasan kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepadanya kefaqihan dalam agama dan ajarkan dia tentang tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara kelebihan dan itulah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wafi atau wafa kepada orang yang telah membantunya. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu ikhwatul Islam, kadang-kadang di malam hari dia tidak tidur. Kenapa dia tidak tidur? Karena dia ingin melihat bagaimana keadaan Nabi. Kalau sekiranya Nabi terbangun, maka dia langsung akan menyediakan air wudhu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Nabi mandi misalnya, dia sudah menyediakan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dia menyediakan perlengkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya Nabi mengatakan Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikan Abdullah bin Abbas orang yang faqih dalam agama. Sehingga para ulama adalah Abdullah bin Abbas. Kalau ada tafsir Al-Quran yang sampai riwayat dan sanadnya kepada Abdullah bin Abbas, sami'na wa ata'na, tidak usah lagi dikacau, karena itu yang paling tepat. Kenapa demikian? Sesuai dengan doa baginda Rasulullah SAW. Yang paling faqih dalam agama Islam ini adalah Abdullah bin Abbas. Yang paling paham tentang tafsiran Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Kenapa dia mendapatkan derajat seperti ini? Karena doa Nabi. Kenapa Nabi doakan dirinya? Karena Nabi ingin berbalas jasa terhadap kebaikan yang dia lakukan. Contoh yang kedua misalnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu.
Anas bin Malik kita tahu dia terkenal dengan Khuwaidim. Makanya khadim kalau ditasghir itu namanya Khuwaidim. Khadim itu artinya pembantu. Sedangkan Khuwaidim artinya adalah pembantu kecil. Maka tadi kita menyebutkan rata-rata Nabi SAW Khuwaidim, yaitu mereka yang umurnya masih kecil. Anas bin Malik dia membantu Nabi SAW selama berada di kota Madinah. Bahkan dia menyebutkan tentang dirinya, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 atau 10 tahun. Artinya selama Nabi berada di kota Madinah, yang membantunya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian bagaimana cara Nabi berbalas jasa kepada Anas bin Malik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan dirinya. Apa doa Anas bin Malik atau doa Nabi kepada Anas bin Malik? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Sehingga doa ini ikhwatul Islam menjadi doa yang masyhur bagi kaum muslimin dan mesti diucapkan oleh kaum muslimin, terkhusus bagi mereka yang ingin dilancarkan rezeki dan usahanya dan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana asal muasal doa ini? Dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Di antara salah satu doa kaum muslimin, jika kita datang ke tanah haram, apa biasanya doa yang kita minta kepada Allah? Di antara doa yang semua kaum muslimin sepakat ikhwatul Islam adalah masalah rezeki, adalah masalah usaha. Setiap kita datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, pasti ada doa kita, ya Allah, lancarkan rezekiku, mudahkan usahaku. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, ya Allah, berikan kepadaku pekerjaan. Semua pasti ada kalimat ini dalam doa yang kita ucapkan. Tapi yang kita lupa adalah doa dan kalimat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin kita dapatkan kalimat yang paling indah kecuali kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, dikala kita berdoa kepada Allah, ya Allah, misalnya masalah meminta rezeki kepada Allah atau minta dilancarkan usaha, diminta keturunan dari Allah Azza wa Jalla, apa doa yang kita ucapkan? Di antara doa yang kita ucapkan ikhwatul Islam, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, berikan kebanyakan rezekiku, mudahkan rezekiku, berikan kepadaku keturunan. Bukan hanya rezeki yang kita minta kepada Allah, bukan hanya keturunan yang kita minta kepada Allah, tapi kita juga minta wa barik li fima a'taitani, berikan keberkahan kepadaku terhadap apapun yang kau berikan kepadaku. Karena betapa banyak orang yang diberikan rezeki mereka semakin jauh kepada Allah. Betapa banyak mereka yang diberikan rezeki mereka semakin meninggalkan agama. Dulu mereka masih sempat untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Dikala dia sudah punya warung, dikala dia sudah punya tempat kedai atau dia punya tempat usaha, dia sudah mulai lupa. Pertama, dia terlambat sholat berjamaah. Yang kedua, dia selalu masbuk. Yang ketiga, dia langsung tidak lagi sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Itu bukan berkah namanya. Makanya dikala kita minta ikhwatul Islam, wa barik li fima a'taitani, sesuai dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik dalam riwayat ini ada dua. Yang pertama, ya Allah, berikan kepadanya harta yang berkah, berikan kepadanya anak-anak yang berkah, dan berikan keberkahan terhadap harta dan anak-anaknya. Itu adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Tahukah kita apa yang terjadi ikhwatul Islam? Orang yang paling banyak hartanya adalah Anas bin Malik, dan orang yang paling banyak keturunannya adalah Anas bin Malik. Bahkan sebagian ulama sejarah menyebutkan Anas bin Malik saking banyaknya anak dan keturunannya, dia tidak lagi hafal nama-nama mereka. Bahkan keturunan dia itu wafat lebih daripada 100 orang dan dia masih hidup. Karena itu merupakan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik. Karena di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma tawwil umrahu waghfir dzambahu. Ya Allah, panjangkan umurnya, ampunkan dosanya. Karena manusia yang terbaik adalah mereka yang panjang umurnya, banyak amalannya. Dan manusia yang buruk adalah mereka yang panjang umurnya, banyak dosanya. Makanya di antara salah satu permintaan kita kepada Allah adalah permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu diberikan rezeki yang lapang, kemudian keturunan yang banyak, kemudian umur yang panjang,
kemudian diberikan keberkahan, kemudian diampunkan dosa. Keempat, ini doa Nabi SAW kepada sahabat Anas bin Malik, dan Allah kabulkan doa Nabi tersebut, sehingga yang paling panjang umurnya adalah Anas, yang paling banyak hartanya adalah Anas, yang paling banyak keturunannya adalah Anas, dan Anas akan selalu bersama Nabi SAW di dunia sampai di dalam surga. Dan itu adalah di antara bentuk Nabi SAW berbalas jasa kepada sahabat Anas bin Malik. Ya, Nabi mungkin tidak bisa memberikan kepada mereka uang, dinar, dirham, tapi doa yang akan merubah kehidupan mereka untuk selama-lamanya. Contoh yang ketiga, ikhwatul Islam, siapa lagi yang berbuat baik kepada Nabi SAW? Namanya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ini juga membantu Nabi SAW. Dia sering berada di rumah Nabi, bahkan selalu berjaga-jaga di rumah Nabi SAW. Kalau sekiranya Nabi memerlukan sesuatu, maka dia siap untuk membantu Nabi SAW. Maka di saat itulah Nabi SAW memanggil Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, sal." Nabi SAW ingin melakukan wafa. Ini merupakan di antara adab yang tak boleh kita lupakan. Apa kata Nabi kepada Rabi'ah? "Ya Rabi'ah, sal." Mintalah, karena dia masih kecil. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Rabi'ah? "Amhilni ya Rasulullah, berikan kepadaku waktu untuk memikirkan kira-kira apa permintaan yang terbaik yang aku panjatkan, yang aku minta kepadamu." Maka di saat itulah 1 hari, 2 hari, 3 hari, Rabi'ah kembali kepada baginda Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, permintaanku kepadamu sesuai dengan janji Nabi SAW." Karena Nabi ingin berbaik sangka, atau Nabi ingin melakukan kebaikan atau membalas kebaikan daripada Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab. Maka apa kata Rabi'ah ini? "Ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah." Ini permintaan seorang anak kecil yang lebih besar lagi, lebih dahsyat. Apa permintaan Rabi'ah? "Ya Rasulullah, yang aku inginkan darimu adalah bagaimana supaya aku bisa menemani dirimu di dalam surga." Nabi SAW kaget. Anak kecil, karena biasanya anak kecil yang dia minta adalah makanan, mainan, uang, atau yang lain. Sehingga Nabi SAW bertanya, "Wahai Rabi'ah, siapa yang mengajarkan kepada kamu kalimat ini?" Nabi tak sangka kalau dia mengucapkan, "Ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah." Aku ingin menemani dirimu bukan hanya di dunia, tapi juga sampai ke dalam surga. Apa ghaira dzalik? Apa kata ada lagi permintaan yang lain, wahai Rabi'ah? Maka apa kata Rabi'ah? Tak ada yang lain ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, "Kenapa engkau meminta seperti ini?" Apa kata Rabi'ah? "Ya Rasulullah, kalau aku meminta dunia kepadamu, dunia itu akan habis, hilang. Aku meminta mainan, mainan akan hilang. Aku meminta uang akan habis. Sehingga aku pikir, maka yang paling bagus permintaan itu adalah bagaimana aku selalu bisa membantumu sampai ke dalam surga." Ini anak kecil yang meminta. Kemudian dikala Rabi'ah tidak lagi mau merubah permintaannya, di saat itulah Nabi mengatakan, "Kalau demikian wahai Rabi'ah, a'inni ala nafsika bikasratis sujud." Kalau engkau ingin masuk surga bersama diriku, maka bantulah aku dalam dirimu untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kemungkinan kita untuk bertemu dengan Nabi dan bersama Nabi dalam surga masih banyak. Dan kalau kita menginginkan, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh Rabi'ah, yaitu memperbanyak sujud. Maka di antara salah satu ibadah yang paling mudah menggugurkan dosa adalah dikala seorang hamba sujud. Maka ingat ikhwatul Islam, berlatihlah untuk sujud dalam waktu yang lama. Mungkin sujud dalam waktu yang lama itu tidak mudah ikhwatul Islam. Hari ini kita berlatih sujud misalnya 3 menit. 3 menit itu bukan waktu yang sebentar. Kemudian keesokan harinya kita berlatih 5 menit. Kemudian keesokan harinya 10 menit. Bagaimana kita berusaha sujud kepada Allah bahkan bisa 30 menit. Itu adalah di antara ibadah yang paling mulia. Karena dikala sujud itu adalah di antara bentuk puncak daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah, maka berlama-lamalah sujud. Terkhusus bagi kita yang nanti masuk ke Raudhah Ikhwatul Islam, maka di antara ibadah yang paling mulia adalah ibadah salat. Iya, semua ibadah boleh kita lakukan di dalamnya. Tapi di antara salah satu supaya kita bisa berlama-lama di Raudhah adalah berlama-lama sujud kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Di dalam sujud kita bisa berdoa, di dalam sujud doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak keutamaan daripada ibadah sujud tersebut. Maknanya bukan hanya sedar sujud, tapi sujud yang itu merupakan bagian daripada ibadah salat. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Rabi'ah, a'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau kamu ingin menjadi atau bersama diriku di dalam surga, maka perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kabulkan doa Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makna yang ingin kami sampaikan di ikhwatul Islam, itu semua merupakan di antara bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berbalas jasa kepada orang-orang yang pernah melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Semua orang yang berbuat baik kepada Nabi, Nabi akan balas kebaikan tersebut. Bahkan bukan hanya kepada seorang muslim, kepada orang yang jahat pun Nabi akan melakukan kebaikan. Kita contohkan lagi yang lain. Karena ini merupakan di antara salah satu akhlak yang sudah mulai dilupakan oleh kaum muslimin. Kita terlalu cepat melupakan kebaikan kaum muslimin dan terlalu mudah mengingat kesalahan kaum muslimin. Itu merupakan di antara penyakit yang melanda kaum muslimin, terutama di zaman sekarang. Terlalu cepat kita memudahkan atau melupakan kebaikan kaum muslimin, dan terlalu ingat atau seringnya kita ingat dikala kesalahan yang kita lakukan. Karena orang yang seperti ini, ikhwatul Islam, seorang laki-laki sifatnya tidak seperti ini. Jangankan seorang muslim, seorang laki-laki, mereka tidak itu sifatnya. Yang mudah melupakan kebaikan dan yang paling cepat mengingat kesalahan, itu sifat siapa biasanya? Sifat siapa? Sifat perempuan. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan demikian? Kalau sekiranya kalian melakukan kebaikan 50 tahun, contoh ya, kalau kalian melakukan kebaikan 50 tahun, kemudian kalian melakukan kesalahan 1 jam sahaja, maka dia akan baca semua kesalahan dari awal sampai akhir. Makanya mereka disebut dengan ahli sejarah. Karena sejarah kita ini, ikhwatul Islam, ada pada diri mereka semuanya. Sehingga di antara salah satu nama untuk perempuan, mumpung perempuan tidak ada di sini ya, makanya di antara salah satu nama perempuan itu adalah ahli sejarah. Apalagi sejarah suaminya. Jangan macam-macam kepada perempuan, ikhwatul Islam. Dan itu adalah sifat yang Allah sebutkan untuk mereka. Sifat. Bisa dipahami? Nabi yang menyebutkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika Nabi salat di Masjid Ghamamah. Di Masjid Ghamamah itu di sekarang Masjid Ghamamah bagian kanan Masjid Nabawi, dulu disebut dengan musalla. Musalla itu artinya adalah lapangan tempat salat. Jadi musalla di dalam bahasa Arab, ikhwatul Islam, kalau kita kan musalla surau. Sebenarnya di kita musalla surau itu sama dengan masjid. Sedangkan di sini kalau disebut dengan musalla, musalla itu artinya lapangan tempat kita berkumpul, lapangan. Dulu Nabi salat di musalla, salat istisqa, salat minta hujan. Salat khusyuk, salat gerhana, Nabi salat di musalla. Salat hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, Nabi salat di musalla. Jadi musalla itu artinya adalah lapangan tempat salat. Sedangkan kita dinamakan dengan musalla, surau dan yang semisalnya. Sebenarnya nama musalla dan surau yang ada di kita itu sama dengan masjid. Makanya setiap kali kita masuk musalla atau masuk surau, maka tetap ada salat tahiyat di dalamnya. Selama surau dan musalla itu dilakukan salat 5 waktu. Kecuali kalau tidak dilakukan salat 5 waktu, maka tak ada salat tahiyat di dalamnya. Tapi ikhwatul Islam, Nabi SAW pernah salat di musalla. Kemudian Nabi salat, Nabi maju dan Nabi seolah-olah ingin mengambil sesuatu. Kemudian setelahnya Nabi mundur. Nabi seolah-olah takut akan sesuatu. Kemudian di saat itulah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami melihat engkau maju, kemudian kami lihat engkau mundur. Apa gerangan yang terjadi ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, aku maju karena Allah perlihatkan kepadaku surga. Karena surga itu sudah ada, sekarang sudah ada. Kemudian ikhwatul Islam, aku ingin mengambilnya, saking indahnya. Kemudian detik berikutnya Allah perlihatkan kepadaku neraka. Neraka juga sudah ada. Maka aku mundur takut. Kemudian apa kata Nabi SAW? Aku melihat surga, kebanyakannya ada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kemudian aku melihat neraka, kebanyakannya adalah para wanita. Kemudian ada sebagian wanita kaum muslimin, mereka bertanya kepada Nabi, atau para sahabat bertanya kepada Nabi, bikufrihin, ya Rasulullah, apakah wanita banyak masuk ke dalam neraka karena kekufuran mereka? Nabi mengatakan tidak, tapi
kebanyakan mereka masuk ke dalam neraka karena pembangkangan mereka kepada suaminya. Kalau suaminya melakukan kebaikan sepanjang masa, kemudian apabila suaminya melakukan kesalahan satu kali, maka mereka lupa akan kebaikan semua yang dilakukan oleh suaminya, dan yang mereka ingat adalah kesalahannya. Sehingga itu merupakan sifat wanita. Sedangkan sifat laki-laki tidak demikian. Ini bukan berarti memburukkan wanita ya, tapi itu sifatnya. Kalau tidak percaya, silahkan tanya sama istri masing-masing. Itu sifat tabiat ikhwatul Islam. Itu tabiat, tidak bisa dipungkiri siapapun. Siapapun itu ikhwatul Islam, maka semuanya seperti itu keadaannya. Kemudian di antara sifat yang harus kita hindari, karena kita harus menjadi sifat seorang laki-laki. Di antara sifat laki-laki itu adalah mudah mengingat kebaikan dan mudah melupakan kesalahan. Kalau kita punya sifat ini, ikhwatul Islam, tenang hidup di dunia, tenang. Kita tidak ada musuh, kita tidak dengki, kita tidak hasad, dan penyakit yang melanda semua manusia ini dia. Maka di antara salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia, Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Kalimat ini tak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Saddad, wahai Saddad, kalau sekiranya engkau lihat manusia berlomba-lomba cari dunia, mereka mengumpulkan dinar, mengumpulkan dirham, mengumpulkan emas, maka engkau berlomba-lomba untuk selalu dan selalu mengucapkan kalimat ini. Kalimatnya panjang, dan di antara salah satu isi kalimatnya, Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Kalimatnya panjang ikhwatul Islam. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rushd. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Karena kita tidak akan masuk surga kecuali dengan qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Maka di antara salah satu doa kaum muslimin adalah qalbun salim. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara sifat yang harus kita ingat baik-baik, berusahalah berlatih untuk selalu mengingat kebaikan orang lain dan berusahalah untuk melupakan kesalahan orang lain. Tenang hidup kita. Tapi kalau kebaikan kebalikannya, kita selalu mengingat kesalahan orang lain, maka hati kita akan sedih, kemudian mulai sakit-sakitan, kemudian mulai tekanan darah tinggi, kemudian mulai stroke, datanglah penyakit ini, penyakit itu. Semua penyakit jasad itu bermula dari penyakit hati. Ingat itu baik-baik ikhwatul Islam. Makanya lihat Nabi SAW adalah orang yang paling bersih hatinya. Kita lihat berapa kali Nabi SAW sakit. Kalau kita sakit berapa kali? 1 kali dalam 1 bulan. Kalau tidak ada obat, kita tidak bisa berdiri. Tapi lihat baginda Nabi. Apakah Nabi SAW pernah olahraga? Pernah kita tidak mendengar Nabi SAW nge-gym ya? Pernah tidak kita dengar? Tak pernah ikhwatul Islam. Tapi lihat, kenapa Nabi sehat dan kenapa para sahabat itu sehat? Rata-rata Nabi dan para sahabat sehat. Iya, ada faktor yang lain. Tapi di antara faktor yang paling utama adalah qalbun salim. Hati yang sehat dan selamat itu ikhwatul Islam memberikan energi yang kuat dalam jasad, dalam tubuh. Makanya bahkan sebagian, kami pernah bertanya ya, sebagian mereka yang dokter ataupun yang semisalnya, banyak di antara mereka terkena penyakit. Ujung-ujungnya ada yang sakit hati kepada suaminya, ujung-ujungnya ada yang sakit hati kepada orang tuanya. Rata-rata apabila ditelusuri, ternyata sakit mereka itu gara-gara sakit hati kepada fulan dan alan. Maka ingat itu ikhwatul Islam, hendaklah kita menjadi orang yang selalu mengingat kebaikan kaum muslimin dan berusaha melupakan kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Kita contohkan ikhwatul Islam. Kira-kira di kota Madinah, siapa yang paling jahat kepada Nabi SAW? Di kota Madinah yang paling jahat kepada Nabi siapa kira-kira? Siapa yang paling jahat kira-kira? Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita kenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Kenal atau tidak? Di mana kita kenal? Dari sejarah. Dia adalah tokohnya munafikun. Tahukah kita bagaimana jahatnya Abdullah ikhwatul Islam?
Abdullah itu jahat sejahat-jahatnya. Mulai dari perang Uhud. Kita tahu perang Uhud. Uhud itu berada di belakang kita, ikhwatul Islam. Jumlah kaum muslimin pertama adalah 1000 orang. Kemudian 300 orang balik. Kaum muslimin apabila 300 orang balik, itu akan melemahkan kaum muslimin yang lain. Makanya kita lihat ya, tentara atau tentara di dalam pasukan kan tidak boleh mundur kan? Karena kalau mundur akan melemahkan yang lain. Ini yang mundur 300. Coba bayangkan, jumlah kaum musyrikin banyak, kemudian mundur dia 300 orang. Kemudian kita dengar di kala terjadi perang Uhud, Nabi masuk ke dalam lubang. Kira-kira lubang itu dari mana berasal? Itu orang munafikun yang buat. Kemudian siapa yang menuduh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha berzina? Dia. Coba istri kita, anak kita, putri kita dituduh seperti itu. Apa yang kita lakukan? Kalau ada yang menuduh istri kita, putri kita berzina, kira-kira apa yang kita lakukan? Nah, apa? Bunuh. Berat hati ini, ikhwatul Islam, berat. Itu yang dirasakan oleh Nabi SAW. Jahat sekali, jahat. Jahat sejahat-jahatnya. Bahkan gara-gara dia Allah turunkan salah satu ayat atau surat yang namanya Suratul Munafiqun. Suratul Munafiqun itu gara-gara dia Allah bongkar aibnya. Nabi tahu dia jahat, Nabi tahu dia jahat. Jahat sangat, ikhwatul Islam. Orang-orang Yahudi jahat, jelas jahatnya. Orang-orang musyrikun jahat, jelas jahatnya. Tapi orang munafikun kalau jahat, tak jelas jahatnya. Makanya dikala kita baca surah Al-Baqarah, awal ayat bercerita tentang orang mukmin, 5 ayat sahaja. Itu sifat orang mukmin selesai. Kemudian 2 ayat berikutnya Allah bercerita tentang orang munafikun, orang-orang kafir, 2 ayat saja selesai. Kemudian sisanya, selebihnya ayat 1 halaman 2 halaman itu cerita tentang orang-orang munafikun. Orang kafirun jahat, wajar mereka jahat karena mereka kufar. Orang-orang Yahudi mereka jahat, wajar karena mereka orang Yahudi juga bukan muslim. Tapi munafikun itu mereka disebut muslim tidak muslim, disebut tidak muslim mereka muslim. Macam mana kita bermuamalah dengannya? Makanya Nabi, apakah Nabi tahu? Orang-orang Nabi tahu semuanya. Tapi kenapa Nabi SAW tak usir mereka dari Madinah? Nabi takut. Apa yang Nabi takutkan? Nanti orang-orang tuduh Muhammad mengusir sahabatnya, Muhammad membunuh temannya. Disebut teman, mereka lawan. Disebut lawan, mereka kawan. Mereka juga salat di belakang Nabi SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Siang malam mereka ucapkan. Mereka salat 5 waktu, mereka puasa, mereka jihad. Tapi mereka munafik, jahat kepada Nabi SAW. Agar kita tahu ikhwatul Islam, kalau kita ingin tahu bagaimana jahat sekali ikhwatul Islam intinya. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ikhwatul Islam, dia punya seorang anak namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika ayahnya meninggal, maka anaknya datang. Anaknya seorang sahabat yang sangat mulia. Ia ayahnya mungkin orang munafikun, tapi anaknya adalah seorang sahabat yang mulia. Dan kenapa dia menjadi munafik, ikhwatul Islam? Ini sedikit cerita ya, ini sedikit menyampaikan. Karena dulu orang Ansar itu terdiri dari Al-Aus dengan Al-Khazraj. Orang Ansar itu adalah kabilah Al-Aus dengan Al-Khazraj. Sebelum Nabi datang ke kota Madinah, orang Al-Aus dan Al-Khazraj ini perang selalu, tak pernah damai. Kemudian ujung daripada peperangan terakhir namanya adalah perang Bu'ath. Di dalam peperangan ini semua kabilah, kepalanya, ketuanya, pemimpinnya tewas, meninggal. Yang tersisa adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu satu-satunya pemimpin Al-Aus dengan Al-Khazraj yang hidup. Kemudian orang-orang Madinah, Al-Aus dengan Al-Khazraj ini ingin bersatu, berdamai, tak lagi bergaduh. Kemudian ingin dijadikan Abdullah sebagai pemimpinnya karena dia yang tersisa. Kemudian tiba-tiba Nabi datang ke kota Madinah. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, siapa yang memimpin kota Madinah? Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Itulah alasan kenapa Abdullah ini sakit hati kepada Nabi SAW. Karena semestinya dia yang akan menjadi pemimpin Madinah, tapi seolah dia menganggap Nabi yang menggantikan posisinya. Artinya hatinya tak bersih. Makanya tadi kita menyebutkan salah satu doa dalam qalbun salim. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Abdullah yang jahat ini kepada Nabi, dia meninggal, maka datang anaknya bernama Abdullah.
Apa kata Abdullah kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ayahku sudah meninggal. Anaknya ini tahu kalau ayahnya itu adalah munafikun. Bahkan di dalam surah Al-Munafikun yang tadi kita jelaskan di ikhwatul Islam, anaknya ini yang ingin memenggal kepala ayahnya karena ayahnya jahat. Kaum muslimin itu adalah orang yang hina, kaum muslimin itu adalah orang yang miskin. Itu kalimat yang dia ucapkan. Anaknya ini, ya Rasulullah, da'ni adribu manuqa. Biarkan saya penggal lehernya, saya bunuh dia. Ayahnya, dia tahu kalau ayahnya itu adalah orang-orang munafikun. Tapi dikala meninggal ikhwatul Islam antara ayah dengan anak, maka anak ini datang kepada Nabi. Nabi tahu kalau dia adalah munafikun dan dia induk daripada munafikun. Apa kata Abdullah anaknya kepada Nabi? Ya Rasulullah, aku ingin minta bajumu. Untuk apa? Untuk dijadikan kafan daripada ayahku. Kira-kira baju Nabi kalau diberikan kepada kaum muslimin bermanfaat atau tidak? Bermanfaat ikhwatul Islam. Nabi itu barokah. Apapun yang menempel di jasad Nabi dan yang dipakai oleh Nabi juga barokah. Tapi pastikan itu yang dipakai oleh Nabi, bukan oleh manusia biasa. Sekarang sorban saya ini kalau dijual laku tidak 500 rial? Mungkin. 1 rial pun tak laku. Kenapa ikhwatul Islam? Kita manusia biasa semuanya. Bisa dipahami? Tak ada yang barokah. Oh, ini punya saya, karena sudah saya pakai maka harganya semakin turun, bahkan semakin tidak ada harga. Kecuali baginda Nabi SAW. Apapun yang ada pada diri Nabi tak boleh dikiaskan kepada manusia biasa. Nabi minum air, boleh minum ya? Boleh. Kemudian Nabi minum air. Kemudian kita ambil bekas daripada minum Nabi, silahkan berebut, tak ada masalah. Karena dikala Nabi minum bercampur air liur Nabi dengan minuman, air liur Nabi adalah air liur yang paling barokah di dunia. Tapi kalau saya minum, ada yang mau ambil minum sisa saya? Air saya ini banyak kuman, lidahnya banyak kuman. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Begitu juga ditiup. Tiupan kita ini, kita tidak boleh tiup makanan dan minuman, tak boleh, kecuali tiupan kita sendiri. Karena tiupan itu ikhwatul Islam, tiupan itu kalau kita belajar secara medis ya, itu kuman semua. Begitu juga ada beberapa perkara yang tak boleh dikiaskan kecuali kepada baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah bekas yang dipakai oleh Nabi, baju Nabi yang dipakai oleh Nabi barokah, iya. Apapun yang dipakai oleh Nabi barokah, iya, betul. Tapi itu tak boleh dikiaskan kepada selain baginda Nabi SAW, karena Nabi dijamin surga, sedangkan manusia lainnya tak ada yang dijamin surga. Bahkan Fatimah, wanita yang paling dicintai oleh Nabi, maka Nabi mengatakan Fatimah bid'atun minni, Fatimah itu belahan jiwaku. Siapapun yang membuat Fatimah sedih, maka aku akan, atau seolah-olah dia membuat aku sedih. Siapapun yang membuat Fatimah tersenyum, maka seolah-olah membuat aku tersenyum, itu Fatimah. Tapi apa kata Nabi kepada kata Nabi kepada Fatimah? Ya Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Padahal Fatimah adalah orang yang paling dicintai, disayangi oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan kalimat ini dengan lisannya, ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadisnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, sesuatu yang dipakai oleh Nabi, menempel di jasad Nabi, semuanya barokah, tapi tak boleh dikiaskan kepada siapapun. Jelas sampai di sini ikhwatul Islam? Nah, kemudian datang Abdullah ini, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah, aku minta pakaianmu supaya nanti dikafankan, dijadikan kafan Abdullah, ayahnya munafik ini. Apa kata Nabi SAW? Nabi masuk ke kamarnya, Nabi membuka bajunya, dan Nabi memberikan baju tersebut untuk dijadikan kafan. Kira-kira baju ini bermanfaat tidak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul? Nah, ini pertanyaannya. Kira-kira baju yang nempel, yang dipakai oleh Nabi SAW bermanfaat tidak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul? Jawab hati-hati ya. Ini baju Nabi, barokah. Bermanfaat atau tidak? Yang mengatakan bermanfaat angkat tangan dan tanggung jawab, yang mengatakan tidak bermanfaat angkat tangan dan tanggung jawab. Siapa yang bisa? Yang penting tanggung jawabnya. Siapa yang bisa jawab? Baik. Apa? Kenapa tidak bermanfaat? Apa? Innal munafiqina
Terus dia, ini ayat orang-orang munafikun itu berada di kerak-kerak api neraka. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa mengatakan dia munafik? Saya. Tai, Masya Allah, tai. Masya Allah, barik. Tai, Masya Allah, bisa diberikan ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau sudah seperti itu jawabannya saya susah untuk jawab ya. Tai di Fatul Islam tidak memberikan manfaat. Selesai. Karena dia adalah tokohnya Mana yang lebih parah antara munafikun dengan kafirun? Mana yang lebih parah? Munafikun, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di kerak-kerak api neraka, kerak yang paling bawah. Tahukah kita berapa jarak kerak yang paling bawah? Berapa jaraknya? Nabi SAW pernah duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi kaget. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat kamu kaget?" Terkejut. Apa kata Nabi? "Aku mendengarkan batu yang dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam 70.000 tahun yang lewat, yang lepas, baru sampai ke dasarnya. Dan munafikullah ada di dalamnya. Innal munafiqina fid darkil asfal." Karena darajat, karena di surga ada darajat dan di neraka ada darokat. Di surga ada darajat, di neraka ada darokat. Darajat surga itu punya 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya itu sepanjang atau di antara jarak langit dan bumi. Siapa di antara kita berapa ukuran antara langit dan bumi? Ada yang tahu? Ada di antara kita tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Sampai kiamat kita tidak akan pernah tahu. Yang kita tengok itu ikhwatul Islam, itu awan. Langit yang mana tak tahu. Bisa dipahami? Dan di atas langit ada lagi langit yang kedua, ada lagi langit yang ketiga, kemudian ada langit yang ketujuh. Tahukah kita apa yang ada di atas langit ketujuh? Ada lautan. Jadi lautan itu bukan hanya ada di bawah, di atas juga ada. Agar kita tahu bagaimana kekuasaan Allah. Kemudian di atas lautan baru ada arash. Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Begitu juga dengan neraka, ikhwatul Islam. Neraka itu ada darokat. Darokat, makanya para ulama menyebutkan neraka itu berada di bawah, bukan berada di atas. Karena biasanya di atas itu bentuk kemuliaan, di bawah itu biasanya bentuk kehinaan. Makanya disebut dengan darokat. Dan darokat yang paling bawah, ikhwatul Islam, ditempati oleh orang-orang munafikun. Nah, pertanyaannya, kita kembalikan kepada baginda Nabi SAW. Baju yang diminta oleh anaknya kemudian dipakaikan kepada Abdullah tidak akan bermanfaat sedikit pun. Dan Nabi tahu itu tidak ada manfaatnya, tak ada mana. Karena dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya. Walau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga agar kita tahu, tidak semua yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Abdullah bin Ubay bin Salul siang malam dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia salat 5 waktu sama Nabi. Tapi apakah dia berada dalam surga? Tidak. Dia adalah tokohnya orang-orang munafikun. Jadi seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, iya, itu adalah kunci surga. Tapi setiap kunci ada giginya. Kita selalu contohkan ya. Setiap kunci ada giginya. Ini kunci. Apakah kunci ini bisa buka kamar kita? Bisa atau tak bisa? Tak bisa. Kunci ini tak bisa buka kamar kita karena ini hanya bisa buka kamar saya sendiri. Paham atau tak paham? Kunci mobil. Apakah kunci mobil ini bisa buka mobil kita? Tak bisa. Hanya bisa buka mobil saya sendiri. Itulah yang disebut oleh para ulama. Iya, la ilaha illallah kunci surga. Tapi kalau giginya tak pas, tak bisa buka. Paham? Kalau giginya tak pas, tak bisa buka. Itulah yang disebut dengan syarat la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah ada syaratnya, ada rukunnya. Kalau kita tak tahu rukun dan syaratnya, maka la ilaha illallah tak ada manfaatnya dalam kehidupan. Sehingga bagi kita ikhwatul Islam harus tahu apa syarat dan rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah ada 2. Syarat la ilaha illallah ada 7. Sebagian para ulama menyebutkan ada 8. Syarat la ilaha illallah itu ilmun, yaqinun, ikhlasun, sidqun, mahabbatun, qiyadun, qabulun. Kemudian rukunnya an-nafi wal isbat. InsyaAllah nanti kita jelaskan ya yang ini ya. Karena ini penting ikhwatul Islam, penting sangat. Kenapa demikian? Abdullah bin Ubay bin Salul siang malam dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tak ada manfaatnya karena dia adalah orang-orang munafikun. Kemudian pertanyaannya, kenapa Nabi memberikan bajunya? Tentu kita tanya, kenapa Nabi mau? Padahal bajunya juga tak akan bermanfaat kepada Abdullah bin Ubay. Kenapa kira-kira? Jawabannya esok kita sambung. Baik ya, karena waktu tak mungkin lagi, waktu tinggal beberapa menit lagi ikhwatul Islam. InsyaAllah pembahasannya akan kembali kita sambung keesokan hari.
Yang masih mau mendengarkan, jangan dulu tinggalkan kota Madinah. Duduk dulu di sini. Tapi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau kalimat-kalimat yang tak pas ya. Apalagi kadang ada sebahagian kawan kita yang mungkin bahasa Melayu, kadang banyak bahasa yang tak sama ya. Kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin ikhwatul Islam, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah. Makanya pemandangan hari ini merupakan pemandangan yang memberikan pelajaran kepada kita bersama ya. Kita tidak tahu apakah saudara kita diberikan kesehatan atau umur panjang, atau dia akan tinggal selama-lamanya di kota Madinah, Allahu a'lam. Kalau sekiranya ada di antara saudara kita yang sakit, semoga Allah berikan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara saudara kita yang meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya, rahmati dirinya, jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Makanya di antara salah satu nasihat yang paling indah, kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu sebagai memberikan nasihat kepada kita bersama. Setiap hari kita melihat, mendengarkan orang yang meninggal di kota Madinah, itu merupakan di antara cambuk besar bagi kita bersama, bahwa kita hanya sekedar antri sahaja. Hari ini kawan kita, esok bisa jadi kita. Maka dari situlah ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kesempatan bagi kita berada di kota Madinah, maka manfaatkanlah untuk beribadah kepada Allah. Kita di sini beribadah bukan untuk berkreasi, bukan untuk berrekreasi, bukan hanya sekedar jalan-jalan, bukan hanya mencari pemandangan yang indah, bukan, tapi untuk berburu pahala. Terlalu banyak ibadah yang dilalaikan oleh kaum muslimin dikala mereka berada di tanah haram Makkah dan Madinah. Banyak sekali ikhwatul Islam. Kita tahu tidak ada ibadah kecuali semuanya dilipat gandakan pahalanya, semuanya. Bahkan senyum kita kepada saudara tak sama dengan senyum kita di kampung halaman, tak sama. Pahala yang paling, ibadah yang paling mudah, senyum pun ikhwatul Islam tak sama. Kenapa? Karena ini adalah daerah yang barokah. Tahukah kita apa makna barokah? Barokah itu artinya berlebih kebaikannya. Dan Mekah adalah daerah yang barokah, pasti keberkahannya. Madinah adalah daerah yang barokah, bahkan keberkahan yang ada di kota Madinah 2 kali ganda, 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah. Sesuai dengan doa Nabi, Allahumma ja'al bil Madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di kota Madinah 2 kali ganda, 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Maknanya apa ikhwatul Islam? Semua kebaikan yang kita lakukan pasti digandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita mau berburu kebaikan atau tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga diterima semua amal ibadahnya, dikabulkan setiap doa dan permintaannya, dijadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang bisa mengantarkan mereka ke dalam surga, umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah tidak menjadikan ibadah kita ini di tanah haram Makkah dan Madinah kali terakhir. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita rezeki, umur panjang, dan kesempatan serta kesehatan untuk selalu kembali ke tanah haram Makkah dan Madinah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan terhadap keluarga, harta, anak cucu, usaha. Semoga Allah berikan kepada kita ikhlas atau keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga semua kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.